Saya akan di sini menjelaskan tentang wisata budaya, di mana wisata budaya itu adalah eh, Indonesia merupakan negara yang memiliki 300 ragam suku budaya, di mana ragam ini menjadikan kita sebagai negara yang memiliki eh, ragam suku ataupun etnis secara banyak. Terus yang kedua yaitu memiliki 742 bahasa dan dialektika. Di sini menjadi kelebihan kita untuk eh, meningkatkan sebuah kapasitas kita sebagai negara yang memiliki potensi wisata budaya. Selanjutnya yaitu bagaimana kita memiliki sekitar lebih dari 17.100 pulau dan yang 6.000 itu sudah ditempati. Dengan begitu kita akan menjadikan tahu bahwa budaya itu mempunyai 8 budaya Indonesia memiliki 8 atau World Highlight Culture Site, di mana 8 situs budaya yang secara internasional itu memasuki lokasi itu dan menjadikan sebagai festival internasional serta industri yang kreatif yang kuat. Di sini juga menjadikan Indonesia sebagai tempat kunjungan wisata budaya secara spesifik. Mengapa seperti itu? Kita juga tahu bahwa kepariwisataan berbasis budaya itu kita harus mendorong bahwa bagaimana wisata ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada budaya dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Budaya apa saja sih sebenarnya yang harus kita jadikan sebagai peningkatan atau basis budaya yang harus dilestarikan, harus ditingkatkan secara umum. Hal itu tidak terkait dengan bagaimana kebudayaan itu memiliki 7 unsur universal, yang mana unsur itu akan mengakibatkan atau menjadikan kita budaya itu harus ditopang atau didukung. Seperti satu, bagaimana bahasa itu akan menjadikan unsur budaya yang sangat kental atau sangat bisa menjadikan sebagai budaya itu akan tetap lestari. Kedua yaitu sistem teknologi. Bagaimana budaya itu menjelaskan bahwa sistem teknologi ini secara mendetail bagaimana filosofis dari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kedua, sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini akan mendukung bagaimana sistem yang akan berjalan secara terus-menerus dan menjadikan itu akan semakin orang tahu dan semakin orang mengikuti semua kegiatan yang ada berkaitan dengan budaya. Selanjutnya yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial ini sangat penting karena ini sebagai support untuk di mana orang-orang satu mengakomodasi bagaimana pendapat-pendapat mereka, bagaimana mereka menjadikan organisasi itu untuk melakukan sebuah promosi budaya-budaya kita itu dengan masif di lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini banyak dari kita, budaya kita itu generasi muda sekarang itu banyak tidak mengetahui secara detail bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia, atau keinginan tahu tentang sistem pengetahuan budaya ini masih sangat kurang. Selanjutnya yaitu religi dan kesenian. Religi dan kesenian ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena kultur dari kebudayaan kita yang selalu akan menjadikan kita menjadi negara yang selalu konsisten. Ketika kita berbicara tentang wisata budaya, maka kita akan tahu bahwa wisata budaya itu akan menjadikan kita sebagai wisata religi. Salah satu wisata religi ini sebagai bagaimana sudut pandang spiritual, pendekatan sosial, dan sudut pandang budaya dalam wisata religi ini sangat kental. Selanjutnya yaitu bagaimana tahapan kedua, wisata budaya itu harus melakukan perbaikan di segi
peninggalan budaya dengan cara melakukan atau merawat dan menjaga yang sudah ada ini dengan cara mempromosikan atau memberi pengetahuan terhadap lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya yaitu bagaimana yang ketiga yaitu meningkatkan promosi. Dalam peningkatan promosi ini kita harus bisa mendeskripsikan dan memberikan pelatihan secara jelas tentang budaya apa saja yang akan kita diteliti dan diberikan wawasan kepada orang-orang di sekitar kita. Hal itu menjadikan bahwa secara umum kita harus melakukan kegiatan yang perlu dilakukan dengan melestarikan budaya itu sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana memetakan lokasi wisata budaya di mana lokasi-lokasi yang memiliki budaya-budaya yang sangat menarik atau perlu kita kunjungi. Yang kedua yaitu bagaimana membuat jam kunjung yang jelas, di mana ketika kita melihat jam kunjung yang jelas maka kita akan memperoleh schedule atau waktu yang jelas untuk orang akan datang ke situ. Ketiga yaitu memberikan edukasi sejarah. Memberikan edukasi sejarah ini sangat penting karena apa? Edukasi sejarah ini di Indonesia itu sangat minim dan ketertarikan untuk melihat edukasi sejarah ini masih sangat sedikit gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu memprediksi, mempertahankan yaitu bagaimana kita melakukan promosi. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan budaya dengan ikut melaksanakan sebuah melakukan budaya itu secara melestarikannya dengan baik. Hal ini menjadikan bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa wisata budaya ini harus kita jaga dengan memperkenalkan budaya di lingkungan sekitar kita dan menjaga budaya yang sudah ada. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih.